Revolusi industri sederhananya diartikan sebagai proses perubahan ekonomi dari yang sederhana beralih menggunakan mesin dan teknologi untuk mempermudah kegiatan manusia. Perubahan teknologi tersebut dapat mengubah cara hidup masyarakat secara mendasar. Revolusi industri sendiri mulai terjadi di Inggris pada abad ke-18 dan menyebar ke belahan dunia lainnya, seperti Cina dan India yang memulai revolusi industri pertama mereka di abad ke-20, lalu dilanjutkan Eropa dan Amerika Serikat yang mulai mengalami revolusi industri kedua di akhir abad ke-19. Revolusi industri di Inggris pertama kali diperkenalkan oleh Arnold Toynbee pada tahun 1760 hingga 1840 yang menggambarkan perkembangan ekonomi di Inggris kala itu. Toynbee memperkenalkan revolusi industri sebagai proses transformasi ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. Revolusi industri di Inggris sendiri terjadi di tahun 1760 yang ditandai dengan perkembangan dalam dunia tekstil yang cukup besar mengalami perubahan. Misalnya dengan ditemukannya mesin pemintal tahun 1764 yang membuat proses pemintalan benang menjadi lebih mudah. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan tenaga air dan mesin uap yang membuat mekanisme proses menenun kain di Inggris pada paruh kedua abad 18 juga menandai dimulainya sistem pabrik yang menjadi ciri revolusi industri. Selanjutnya, di Amerika Serikat sendiri pada tahun 1793, Eli Whitney menemukan mesin untuk memisahkan kapas dengan bijinya agar bersih setelah dipetik. Dengan ditemukannya mesin tersebut, proses produksi menjadi meningkat dan pengeluaran untuk membayar tenaga manusia pun berkurang. Whitney juga menemukan mesin yang mampu membuat banyak produk yang serupa dalam waktu bersamaan sebelum dirakit oleh para pekerja, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk membuat satu produk menggunakan tangan atau secara manual. Dengan begitu, proses produksi bisa berlangsung lebih efisien dan cepat, dan barang yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Revolusi industri sendiri membawa perubahan yang besar dalam kehidupan ekonomi dan juga sosial. Misalnya, meningkatnya perdagangan internasional dan distribusi kekayaan yang lebih luas. Lalu pembagian kerja juga menjadi lebih terstruktur karena adanya perkembangan struktur manajerial. Oleh sebab itu, di akhir 1970-an, banyak orang desa yang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di pabrik karena mereka tidak bisa lagi mencari nafkah di perdesaan, terutama di sektor pertanian. Akibatnya, kota menjadi tumbuh lebih besar, namun di sisi lain menjadi lebih kotor, padat, dan tidak sehat. Revolusi industri membuat pemilik pabrik menjadi lebih kaya karena mereka mampu memproduksi produk dengan biaya yang lebih murah dan produk yang dihasilkan juga lebih banyak dengan adanya bantuan mesin. Harga produk yang ditawarkan juga lebih murah karena biaya operasional yang murah tersebut. Namun, di sisi lain, kehadiran mesin yang membantu meningkatkan proses produksi dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah ternyata menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi pekerja pabrik. Perkembangan mesin produksi membuat mereka memperoleh penghasilan yang lebih kecil dengan risiko pekerjaan yang lebih berbahaya. Selain itu, jumlah jam kerja bagi karyawan pabrik juga sangat panjang, bisa 14-16 jam per harinya dengan 6 hari kerja setiap minggu. Oleh sebab itu, banyak organisasi berupaya menetapkan peraturan untuk melindungi para pekerja, misalnya membatasi jumlah jam kerja dan menjamin upah yang dibayarkan dalam jumlah tertentu. Proses industrialisasi kemudian berlanjut di seluruh dunia. Begitu pula dengan dampak buruknya, seperti polusi industri dan kepadatan kota yang terus dicarikan solusi yang terbaik.